Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikuti Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Ya Allah, Tambahkanlah ilmu kepadaku tambahkanlah ilmu kepadaku, dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. berikan pemahaman kepadaku, amin. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar ada beberapa pengumuman, ada beberapa info yang akan Ustadz berikan. Yang pertama adalah kita sekarang pembelajaran secara online ya, tidak tatap muka secara langsung. Tetapi Ustadz ingatkan, kita harus tetap fokus, kita harus tetap serius dalam pembelajaran online ini ya. Jangan ada yang main-main, bercanda, bahkan mengganggu temannya dalam pembelajaran ya. Kita tetap fokus ya. Oke, kita mulai. Pada pertemuan kali ini IPA kita akan membahas besaran pokok dan besaran turunan ya. Kalian pasti sudah belajar di SD terkait dengan besaran pokok atau besaran turunan sekilas ya, dan di sini kita akan memperdalam lagi apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan ya. Baik, kita akan bahas pertama adalah besaran pokok ya. Besaran pokok itu adalah besaran yang tidak tergantung pada besaran lainnya ya. Jadi untuk mendapatkan besaran pokok ini harus melakukan pengukuran ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengukuran ya. Nah, di besaran pokok ini pengertiannya itu adalah besaran yang tidak tergantung pada besaran lainnya, sehingga untuk mendapatkannya harus melakukan pengukuran ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di tabel buku kalian, di situ ada tabel besaran pokok, satuan dan simbol-simbolnya ya. Kalian bisa buka, di situ ada halaman 20 ya. Di buku kalian ada halaman 20, ada besaran pokok, satuan dan simbol-simbolnya ya. Insya Allah kita akan mempelajari besaran-besaran ini ya. Nah, kalian pasti tahu apa gambar ini ya. Yang A ini, kemudian B, C, dan D. Mungkin kalian tidak familiar terkait dengan yang A dan yang D ya. Kita akan cari tahu. Yang A ini adalah pita ukur ya. Yang A adalah pita ukur. Nah, ini untuk mengukur panjang ya. Kemudian yang B kalian pasti sudah tahu ya, ini adalah meteran gulung ya. Kemudian yang C itu adalah penggaris ya. Kemudian yang D itu adalah jangka sorong. Nah, keempat alat ini digunakan untuk mengukur panjang. Kemarin kita sudah mengukur panjang meja dengan jengkal ya. Nah,
sekarang kita tidak menggunakan lagi satuan tidak baku. Semuanya kita gunakan satuan baku ya. Dan untuk mengukur panjang menggunakan 4 alat ini bisa ya. Beda fungsi keempat alat ini ya, tergantung dari penggunaannya. Untuk pita ukur ini digunakan oleh yang profesinya menjahit ya, yang profesinya menjahit, yang punya butik, kemudian punya toko baju dan sebagainya, menggunakan ini ya. Kemudian meteran ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja di kontraktor bangunan ya. Biasanya di kontraktor bangunan sering melihat ini. Tetapi meter ini juga banyak dilihat di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di rumah kalian pun ada, harusnya ada ya, karena sering sekali kita untuk mengukur ruangan, untuk mengukur panjang pintu, panjang meja dan sebagainya, kita menggunakan meteran gulung ini ya. Kemudian penggaris ini biasa digunakan oleh mahasiswa atau siswa ya, baik SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa sendiri itu menggunakan penggaris ya. Ustadz pun terkadang kalau misalkan ingin mengukur sebuah ukuran atau buku atau alat atau gambar menggunakan penggaris ya. Kemudian yang terakhir ini adalah jangka sorong. Nah, mungkin ini kalian belum familiar ya, karena ini terbatas sekali penggunaannya, hanya digunakan oleh orang-orang mekanik ya, atau berada di lab yang membutuhkan ketelitian, keakuratan yang lebih tinggi ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui alat-alat ukurnya, kita akan membahas bagaimana cara menggunakannya ya, cara mengukurnya ya. Di sini ada sebuah penggaris ya. Ini adalah sebuah penggaris. Ada sebuah penggaris ya. Nah, posisi ini adalah posisi mata ya. Ini adalah posisi mata. Ketika kita mengukur ya, perhatikan posisi mata kita ya. Perhatikan posisi mata kita. Contoh misalkan kita mau mengukur buku ini ya, kita mau mengukur buku ini. Nah, letakkan buku ini di tengah-tengah kita ya, seperti ini. Dan posisi mata kita itu jangan seperti ini. Ini salah ya melihatnya. Begini juga salah, ini melihatnya salah. Yang benar harus tegak lurus ya, tegak lurus ya. Sekarang kita akan membahas cara menggunakan penggaris ya, atau cara melakukan pengukuran ya dengan menggunakan penggaris ya. Seperti Ustadz katakan tadi, ketika kita mengukur posisi mata kita harus lurus, harus tegak lurus gini ya, tegak lurus. Tidak boleh miring ke kiri ataupun ke kanan ya, ke belakang, itu tidak boleh. Harus tegak lurus dalam mengukur. Seperti contoh di sini ini adalah posisi mata ya. Nah, posisi mata ini adalah yang benar ya, tegak lurus ya, melihat ujung bendanya terhadap penggaris ya. Dan cara pengukurannya itu tidak boleh di ujung sini ya, tidak boleh di ujung ya, karena ujung itu adalah lebihan dari penggaris ya. Tidak ada ukurannya di situ ya, harus dipaskan dengan ujung garis yang di sini. Memang ada beberapa penggaris yang dimulai dari ujung ya, tetapi banyak sekali beberapa penggaris yang tidak dimulai dari ujung, ada lebihan sedikit. Pihak pabrik membuat itu lebih sedikit, tetapi ada juga pabrikan-pabrikan yang membuatnya pas di ujung. Biasanya yang menggunakan besi stainless itu pas di ujung ya. Tetapi jika menggunakan kayu kemudian plastik ya, itu tidak pas di ujung. Sehingga cara mengukurnya adalah kita harus memperhatikan garisnya, garis hitungan ujungnya ya. Kalau garisnya di sini kita hitung ke sini sampai ke sini itu adalah 10, maka di sini. Tetapi kalau misalkan kita hitung sampai ujung sini 10 itu di sini, maka mengukurnya dari sini. Lihat garis merah ini ya, disamakan dengan garisnya ya.
Kita lanjut. Ini adalah contoh satu ya. Contoh yang pertama ini yang seperti Ustadz katakan, ada beberapa penggaris yang langsung dari ujung ya. Yang langsung dari ujung. Lihat di sini ya. Kita hitung dari ujung sini ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 mili. Ya, ini 10 mili. Maka di sini kita ngukurnya adalah dari ujung sini ya. Kita ngukurnya dari ujung sini ya. Kita ngukurnya dari ujung sini ya. Tidak benar apabila kita mengukurnya disamakan dengan garis ini ya. Karena kita hitung ini adalah dari ujung sini sampai sini itu antar garisnya adalah 10. Ustadz ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalian bisa melihat kursor yang ada di layar handphone kalian, bisa melihat kursor nih, bisa melihat ya. Ya. Yang bisa melihat angkat jempolnya. Nah. Ya. Kemudian yang di bawah juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Maka yang benar itu ya adalah yang angka 1 ya. Yang angka 1 ini adalah yang benar ya. Yang 2 ini cara mengukurnya salah. Maka hasilnya pun akan salah ya. Kita lihat. Nah, yang benar adalah yang nomor 1 ya. Oke. Sekarang chat Ustadz untuk challenge pertama ini ya. Yang ini berapa ukurannya? Silahkan 5 pertama. Berapa ukuran nomor 1 ini berapa? Silahkan. Ukurannya berapa? Abdurrahman 16 mm ya. Abdurrahman (16 mm) ya. Kemudian Gusti Muhammad Roland. Roland berapa Roland? Roland 10 mm. Kemudian Hadi Ulya. Hadi Ulya jawabannya 17 mm ya. Kemudian Naufal, Muhammad Naufal sama dengan 1,7 cm. Muhammad Fadil, satu terakhir Muhammad Fadil ya. Muhammad Fadil adalah 17 apa nih Muhammad Fadil nih ya? 17 saja ya. Ingat, setiap pembelajaran IPA kita harus mencantumkan satuannya ya. Apabila tidak mencantumkan satuannya bisa Ustadz salahkan atau nilainya hanya setengah. Sudah cukup ya untuk challenge pertama ini. Kita buktikan ya. Kita buktikan berapa ukurannya ini. Ini adalah sentimeter ya. Ini adalah satuan senti ya. Satuan senti. Kemudian yang di bawah ini satuan mili ya nih. Yang kecil-kecil ini mili. Berarti dari sini ke sini ini 1 cm. Ke sini 2 cm. Ini 3 cm. 1
Sedangkan yang dini, yang kecil-kecil ini, maka ini adalah 1, 2. Nah, ini mili namanya ya. Nah, sekarang karena ini adalah penggarisan senti, maka kita hitung dalam sentimeter ya. Berarti ini lewat tidak dari 1? Lewat ya. Benda ini lewat dari angka 1, berarti sudah pasti 1 ya. Sekarang kita hitung berapa garis yang kecil-kecil ini ya, dari 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pas di garis ini ya. Jadi jawabannya adalah 1,7 cm ya. Jawabannya adalah 1,7 cm. Maka di sini jawaban M. Naufal yang tepat ya. Tetapi ini juga bisa dibaca dalam satuan mili ya, bisa dibaca dengan satuan mili. Cara mengukurnya atau cara menghitungnya kita hitung saja dari ujung sini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. 17 pas di ujung bendanya, sehingga ukurannya sama juga dengan 17 mm ya. Di sini ada Hadi ya, 17 mm ya. Fadil ini 17 saja, tidak ada satuannya. Ustadz tidak benarkan ya. Jadi insya Allah di sini yang mendapat nilai tambahan adalah Hadi dan Naufal ya. Seperti pertemuan kemarin kita mengatakan bahwa apabila kita menggunakan satuan SI ya, satuan SI, satuan yang sudah masuk ke sistem internasional, maka ukurannya akan sama ya. Di sini ukuran benda ini adalah 1,7 cm. Apabila digunakan dengan mili, maka 17 mm ya. Ketika kita kirim benda ini, kita kirim dengan kita kasih keterangan yang tadi itu ukurannya, ketika kita kirim ke Singapura misalkan, maka di sana pun ukurannya tetap sama ya, karena kita menggunakan satuan bersistem internasional ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada lagi nih. Ada lagi. Di sini ada penggaris kayu ya, penggaris kayu ya. Di sini ada garis-garisnya ya. Di sini ada milimeter dan inch ya. Ini ada inch. Dan di sini yang 1, 2 ini adalah sentimeter ya. Di sini memang tidak ada keterangannya, tapi ini 1 sentimeter ya. Nah, challenge yang kedua, silahkan. Challenge yang kedua adalah yang mana yang benar, A atau B pengukurannya, A atau B, silahkan. Yang A atau yang B yang benar ketika mengukur ya. Ustadz ambil di sini 10 ya, 10 siswa yang Ustadz akan ambil untuk mendapatkan yang pertama tambahan. Rifki Al-Fajar ya, Rifki Al-Fajar jawabannya A. Kemudian Muhammad Naufal, jawabannya dia memilih A ya. Kemudian Faturrahman memilih B ya, memilih B. Abdurrahman Hasif memilih, jawabannya adalah A ya. Kemudian Azka Habibi memilih, jawabannya adalah A ya. Kemudian
Muhammad Nabil. Nabil menjawab A ya. Kemudian Fadil menjawab B ya. Muhammad Soleh Ramadan menjawab A ya. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Muhammad Soleh Ramadan, Erwan Nur ya. Erwan Nur menjawab B ya. Kemudian terakhir Muhammad Hafiz ya. Menjawab A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sudah. Cukup ya. Challenge kita tutup ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah apakah yang A, apakah yang B ya. Kita lihat, maka jawaban yang benar adalah yang A ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Maka di sini selamat kepada orang-orang atau siswa-siswa santri-santri yang mendapatkan nilai tambahan yang jawaban challenge-nya benar ya. Kenapa jawabannya di sini yang A sementara dia tidak mentok ke sini ya. Seperti Ustadz katakan tadi, ada beberapa garis yang dia itu langsung mentok di ujung, ada yang dilebihkan ya. Ada yang dilebihkan. Nah, apabila dia terbuat dari biasanya terbuat dari kayu, terbuat dari plastik, itu ada lebihannya sedikit. Tetapi apabila dia terbuat dari stainless, besi, itu dia pas ya. Karena sifat besi itu dia lebih kuat dari sifat kayu dan plastik, maka tidak masalah jika diujungkan. Garisnya tidak akan hilang. Nah, maka jawabannya adalah di sini ya. Jawabannya adalah yang A, bukan yang B. Ketika kita menggunakan pengukuran yang B, maka ukurannya ini sekitar 1,5 mili meleset ya. Tidak akurat ya. Apabila dia mengukur dari sini, maka dia akurat ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini penggaris dari plastik ya. Ini bukan iklan ya, butterfly bukan iklan, memang ada gambarnya ini ya. Nah, challenge yang ketiga, silahkan nomor 1 apa nomor 2? 5 orang pertama. Nomor 1 atau nomor 2, silahkan. Oke, kita mulai dari Fahri Zikra. Fahri Zikra menjawab 2. Muhammad Abdul Khalik menjawab 2 ya. Kemudian Ahmad Akela menjawab 2 ya. 2 orang lagi. Muhammad Rifki Al-Fajar menjawab 2 ya. Terakhir adalah Fahri Zikra sudah. Alif Irfan. Oke, jawabannya adalah nomor 2. Baik, sudah selesai ya. Pembahasannya sudah selesai. Kita ambil 5, kita lihat mana yang benar. Kita lihat mana yang benar.
Dan jawaban yang benar itu nomor 2 ya. Nomor 2. Lihat di sini di ujung. Di ujung ini tidak ada garisnya, dan dari ujung sampai ke garis itu ukurannya sangat besar, berbeda dengan yang lainnya, sama ya. Kemudian dihitung dari garis ujung ini ke sini itu 10 ya, 10 mili ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka dimulai dari sini ya. Apabila kita menggunakan pengukuran yang nomor 1, maka hasil ukurannya akan selisih atau akan meleset sekitar 2 mili ya. Ini sekitar 2 mili dari ujung ke sini sampai sini itu 2 mili ya. Nah, sekarang silahkan kalian masuk ke challenge yang keempat. Ukur yang nomor 2 ini, tadi kan kita sudah senti ya, kita sudah mili. Sekarang kita menggunakan yang inci. Ini adalah ukuran inci yang merah ini ya. Sini adalah 1, ini 0 nih. Berarti dari sini ke sini dia 1 inci ya. 1 inci. Nah, ini adalah komanya ya. Silahkan diukur benda ini berapa inci ya. Garis lurusnya ada di sini. Nah, ini adalah garis lurusnya nih ya. Ini garis lurusnya. Garis lurusnya ini ya. Nah, kalau dalam satuan sentimeter itu 3. Tapi kalau dari inci berapa? Silahkan. Silahkan, dalam satuan inci berapa? Ustadz ngambil 3, cukup 3 orang saja ya. Juara 1, juara 2, dan juara 3. 3 orang yang benar ya. Panjang sekali ya. Nah, mulai dari Muhammad Rizky Naufal. Muhammad Rizky Naufal. Menjawab 30 mm atau 30 inch ya. 30 mm atau 30 inch ya. Kemudian Erwan Nur menjawab 1,4 inch ya. Jangan ada yang mencoret-coret. Kemudian Abdurrahman Hasif jawabannya adalah 1,3. 3 apa nih ya? Tidak ini ya. Satuannya harus dicantumkan. Terakhirlah Muhammad Hadi. Jawabannya 1,3 inch. Baik, sudah selesai untuk challenge-nya. Kita lihat, kita hitung ya. Lihat dari 0 sampai 1. Di sini lihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka dari sini ke sini ini adalah 1 inch ya. Ini adalah 1 inch. Lihat di sini ini masuk ke dalam satuan inch. Kita lihat berapa komanya di sini ya. Garis lurusnya adalah ini. Nah, maka di sini kita lihat apabila kita menggariskan lurus di sini ya, maka komanya adalah 1 2 3 ya.
Apabila di sini maka 1,3. Kita lihat di sini. Di sini ada 1 inch, di sini adalah 3. Maka jawabannya ada 1,3 inch ya. Maka selamat kepada M Hadi ya. Apabila yang menjawab 1,4 itu berarti ada perhitungannya yang keliru ketika memandang ya, ada sudut pandangnya. Jadi rentangnya itu ketika kalian pengukuran, rentangnya dalam pengukuran itu kurang lebih itu 1 garis itu masih toleransi ya. 1 garis masih ada toleransi. Tetapi apabila di sini ada yang menjawab 30 inch ya, itu maka kurang tepat ya, kurang tepat 30 inch. Tetapi kalau di sini menjawabnya sama dengan 30 mili itu masih bisa dibenarkan ya. Karena ukurannya sampai garis yang 3 ini ya. Di sini 1 2 3 cm atau 30 mili, tetapi kita tanyakan dalam satuan inch ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ketetapan rumus ya. Silahkan kalian perhatikan, nanti dicatat semuanya dalam buku catatan IPA ya. Ini adalah ketentuan rumus ya, di mana 1 km itu sama dengan 1000 meter ya, dan seterusnya. Nah, ini semua bisa kalian buktikan dengan menggunakan tangga konversi kemarin ya, yang sudah kita bahas ya. Ada di situ massa dan juga panjang ya, dan ini menggunakan tangga konversi panjang ya. Silahkan dicatat, Ustadz kasih waktu. Sudah ya, nanti catatannya dilengkapi. Sekarang kita akan membahas massa ya. Massa benda. Setiap benda itu memiliki materi penyusunnya ya, materi penyusunnya ya. Kayu, besi, kemudian daging ya, tulang, kemudian styrofoam ya, bahkan air, dia memiliki massa ya, memiliki materi untuk penyusunnya ya. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa ya, dan massa setiap benda itu berbeda-beda. Contoh tadi air dengan kayu pasti massa jenisnya berbeda ya. Nah, dalam satuan SI massa diukur dalam satuan miligram, gram, kilogram ya. Itu satuan dari massa. Contoh di sini massa tubuh atau massa tubuh kita ambil Cafan ya. Massa tubuh Cafan adalah 52 kg ya. Maka ambil satuannya adalah kilogram. Massa sekantong gula adalah 1 kg ya. Massa cincin emas ini adalah 10 gram. Massa berlian ini adalah 100 miligram dan lain-lain masih banyaknya ya. Tapi ya, ada tapinya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengartikan suatu benda dengan kata berat. Kita sering mengartikan berat tubuh Cafan ini 52 kg ya. Padahal yang lebih tepat itu adalah massa tubuh Cafan ini adalah 52 kg. Atau misalnya ketika kita ke warung, Bu atau Pak, saya beli gula 1 kg ya, masih benar ya, beli gula 1 kg. Yang salah itu, Pak, saya beli gula seberat 1 kg. Nah, itu kurang tepat ya, karena satuan gram, satuan kilogram itu adalah satuan massa. Sedangkan satuan berat itu adalah Newton ya. Jadi
dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengartikan suatu benda dengan kata berat, bukannya menggunakan kata massa, padahal sesungguhnya dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Challenge yang kelima, silahkan kalian chat Ustadz ya, apa perbedaan massa dengan berat? Apa perbedaan massa dengan berat? Silahkan. Perbedaan massa dengan berat adalah, Ustadz ambil 3 orang. Boleh lihat buku, silahkan. Jangan lihat internet ya, karena akan mengganggu koneksi kita. Apa perbedaan dari massa dan berat? Erwanur, massa itu ukuran, kandungan berat itu beratnya. Kurang tepat ya. Massa itu ukuran, berat juga ukuran. Ya, massa ukuran, berat ukuran ya. Massa itu seperti gram, kilogram. Satuan berat itu seperti ton. Ton itu sama satuan dari massa ya. Ada di buku kalian. Ton itu satuan massa juga. Hanya saja ton itu untuk kapasitas yang lebih besar. Belum ada yang tepat ya. Ustadz ambil dua orang. Berat untuk benda massa. Langsung ke bawah ya. Berat untuk benda, massa untuk berat badan. Massa juga untuk mengukur benda ya. Gula tadi apa? Benda ya. Massa memiliki materi penyusun seperti kilogram, hektogram. Massa memiliki penyusun ya. Penyusunnya itu satuannya memang benar kilogram, hektogram, tetapi yang ditanyakan adalah perbedaan antara massa dengan berat itu apa, letak perbedaannya ya. Massa adalah banyak materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa sifatnya konstan atau tidak berubah. Sedangkan kalau kita bicarakan tentang berat, kaitannya dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Ini mulai mendekati ya. Muhammad Soleh ya. Massa adalah banyaknya materi ya, betul ya, banyaknya materi. Sedangkan untuk berat itu adalah kita terkait dengan gravitasi ya. Semakin kuat gravitasi maka beratnya akan semakin besar. Ini bagus ya, sudah mendekati, tetapi titik dari perbedaannya itu masih belum kena ya. Tapi boleh, ini Ustadz kasih catat. 1 orang lagi. Jumlah Muhammad Nabil, jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Sudah tadi artinya ya. Di sini tanya perbedaannya. Oke, sudah ya, cukup. Waktunya sudah habis, cukup. Kita akan bahas apa itu perbedaan dari massa dan berat ya. Nah, perbedaan yang pertama ya, massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi. Ini adalah perbedaannya yang paling menonjol ya. Kita ambil contoh, di sini ada sebuah pisau ya. Ini ada pisau. Ini pisaunya siapa? Pisaunya. Nah, pisau di samping, jika kita lempar ke atas maka akan jatuh ke kita lagi. Kita berada di bumi ya, di bumi nih. Kita lempar pisaunya ke atas, maka pisau itu akan jatuh lagi ke depan kita ya. Sekuat apapun kita lempar ke atas, pisau akan jatuh kembali ke kita karena pisau itu tertarik oleh gravitasi si bumi ya. Ini adalah berat ya, karena tergantung dari gravitasi bumi. Kemudian jika pisau itu kita bawa keluar angkasa dan kita lemparkan ke atas, maka pasti pisau itu tidak akan kembali kepada kita. Kita ada di luar angkasa, kita lempar pisaunya, dia akan terbang ya ke atas, tidak akan kembali lagi ke kita ya, akan terus menjauh. Nah, tetapi ya
baik di bumi atau di luar angkasa. Ini yang atas ini semuanya adalah contoh dari berat. Yang bawah ada contoh dari massa. Tetapi di bumi atau di luar angkasa, jika pisau itu kita tusukkan ke buah melon, ya. Pisau itu di bumi atau di luar angkasa kita tusukkan ke melon, ya. Maka pisau itu akan tetap tertancap di buah melon tersebut, baik di bumi maupun di luar angkasa. Kenapa? Karena massa pisau tersebut tetap. Jadi pisau itu tetap keras, tidak berubah, massa materinya tidak berubah, tetap keras. Jadi ketika kita tusuk tetap nancep, ya. Ini adalah perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, massa suatu benda tergantung pada materinya dan tidak mengalami perubahan nilai meskipun kedudukannya berubah. Seperti yang dikatakan tadi oleh Muhammad Soleh, ya. Jadi tidak bergantung terhadap gravitasi, ya. Dia tetap nilai materinya tetap untuk massa. Sedangkan berat apabila kedudukannya berubah, maka nilainya juga berubah. Kita ambil contoh. Ketika kita berada di bumi, kita mengangkat air 1 ember besar, maka akan terasa berat. Di bumi ini, kita mengangkat air akan terasa berat. Di bumi, ya. Ketika kita berada di luar angkasa, kita mengangkat air 1 ember besar terasa ringan seperti mengangkat sebuah kapas, tinggal lempar aja, cuit, langsung ke atas dia, ya. Artinya massa sebuah air ember besar di bumi ataupun di luar angkasa tetap, ya, tetap satu ember, tapi beratnya berbeda di bumi dan di luar angkasa, ya. Karena di luar angkasa itu tidak memiliki gravitasi, ya, tidak tertarik oleh gravitasi sehingga ringan. Kalian kalau mau lomba angkat barber keluar angkasa, ya, kalian dijamin bisa mengangkat barber 100 kg bisa kalian angkat, ya, dengan 1 jari. Karena tidak ada gravitasinya. Tetapi kalian kalau misalkan mau jangan menyundul bola, menyundul barbel di luar angkasa tetap sakit, ya. Tetap benjol, ya, karena masanya tetap, ya. Kita lanjut. Nah, alat ukur untuk mengukur massa di sini, ya, ada neraca lengan, ya. Ini neraca lengan. Kemudian ada neraca haus, ya. Ini adalah alat ukur mengukur massa. Kemudian ini adalah alat untuk mengukur berat, ya. Di sini ada timbangan gantung, timbangan digital dan timbangan duduk. Nah, ini adalah ketentuan rumus dari massa, ya. 1 ton sama dengan 1000 kg, kemudian 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 gram sama dengan 1000 miligram. Kalian bisa buktikan ini semua dengan tangga konversi massa, ya. Nah, sekarang kita akan membahas waktu, ya. Kita akan membahas waktu. Siapa yang pegang jam tangan di tangannya, tunjukkan mana? Nggak ada, ya, sama Ustadz juga nggak pakai, ya, karena ada di handphone. Sekarang Ustadz bisa mengukur waktu dengan menggunakan handphone. Zaman dulu mengukur waktu itu tidak menggunakan handphone, jam tangan ataupun digital yang lainnya. Zaman dulu mengukur waktu itu dengan menggunakan matahari, ya. Ada jam matahari yang ditinggikan seperti ini, ya. Kemudian mengukur bayangannya itu bergerak di mana. Apabila bayangannya tidak ada di kiri kanan atas bawah, pas di tengah-tengah, maka itu tuh waktunya sholat zuhur, ya. Nah, mungkin suatu saat itu akan kita pergunakan jika teknologi sudah tidak berfungsi. Cuman kendalanya jam menggunakan matahari itu ada kendalanya. Saat hujan, ya, kita tidak tahu, ya. Kemudian saat mendung, kita tidak tahu jadi waktunya, ya. Bersyukurlah ketika kalian sudah berada di zaman era digital ini, sangat dipermudah sekali untuk melihat waktu ibadah, ya. Nah, waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Contoh, Cafan misalkan di rumahnya sedang mencatat, Ustadz Andri di sini sedang menjelaskan. Nah, ada selang waktu di situ antara Cafan dengan Ustadz
di dua peristiwa yang berbeda ya. Itu disebut dengan pengertian dari waktu. Ini catat ya, insya Allah nanti akan keluar di ujian harian. Satuan waktu menurut menurut sistem internasional itu adalah sekon ya. Lambangnya adalah S ya. Satuan waktu. Kemudian ketentuan rumus dari waktu itu adalah 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit ya. Kemudian 1 menit sama dengan 60 sekon. Ini tidak akan pernah berubah ya. Tidak akan pernah berubah. 1 menit tetap 60 sekon. Tidak akan terjadi 1 menit sama dengan jadi 70 sekon ya. Itu tidak akan terjadi karena itu sudah menjadi ketetapan. Jadi ketika ada soal yang mengatakan berapa sekon dalam rubahlah 1 menit menjadi sekon, berapa sekon ya, maka jawabannya adalah 60 ya. Tidak ada berubah. Perbedaan waktu ini terjadi iya ya. Ketetapannya tetap sama, tetapi perbedaannya. Contoh misalkan di sini di Banjarmasin kita sekarang adalah jam 8.50 ya, 10 menit lagi selesai pembelajaran IPA ya. Di Banjarmasin adalah jam 8.50. Ketika kita cek di Amsterdam ya, di Amsterdam itu apa? Belanda. Itu berbeda ya. Di Amsterdam misalkan jam 4 sore, maka di Saudi Arabia itu berbeda waktunya. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat dan yang bergerak itu bumi, matahari diam ya. Di sini ini matahari, ini bumi ya. Dan ini bergerak. Nah, ketika bergerak ini maka ada yang di sini dalam keadaan gelap dan di sini dalam keadaan terang. Ketika dia berputar maka akan berbalik ya. Di sini akan terang, di sini akan gelap. Itu adalah yang menyebabkan perbedaannya waktu, sama halnya perbedaannya siang dan malam ya. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Rotasi, revolusi ya, itu kita akan bahas ya. Itu yang mengakibatkan perbedaan siang dan malam, perbedaan waktu ya dan sebagainya. Maka di Indonesia pun ada waktu WITA, waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian ada WIB ya. Berbeda-beda karena itu terjadi akibat adanya revolusi dan rotasi bumi ya. Baik, kita lanjut. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Seperti biasa, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya sangat mudah ya. Catat materi yang barusan kalian pelajari dari awal sampai akhir di buku catatan IPA. Jika ada gambar maka digambar dengan sebaik-baiknya dalam menggambar ya di buku catatan IPA. Kemudian catatannya difoto, setelah difoto kirim ke Ustadz. Kontak dan email Ustadz kalian sudah tahu ya, silahkan dikirim. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini ya, pagi kali ini. Ustadz ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.